Baiklah anak-anak, kali ini kita akan membahas kelanjutan dari video sebelumnya. Nah, di video ini kita akan membahas tentang desimal. Desimal ini merupakan bilangan yang terdiri dari pecahan persepuluhan atau pecahan yang berpenyebut 10. Ini kita ambil contohnya dua saja ya, 1/10 dan 5/10. Persepuluhan ini ada desimal itu juga terdiri dari pecahan per seratusan. Ini contohnya 1/100, 5/100. Selain itu, dia juga terdiri dari pecahan yang berpenyebut 1000. Contohnya 1/1000 dan 5/1000. Nah, pecahan-pecahan ini, pecahan yang berpenyebut 10, 100, dan 1000 ini dapat kita ubah ke dalam bentuk bilangan desimal. Nah, kita akan membahasnya satu-satu ya. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita akan mengubah pecahan yang berpenyebut 10 ke dalam bentuk bilangan desimal. Untuk itu, kita dapat menggunakan rumusnya. Ini A per 10 sama dengan 0, A ya. Tadi salah, bukan 0,1 tapi 0, A. Nah, di sini kita dapat lihat penyebutnya 10. Ini mutlak ya, dia tidak berubah. Dia pecahan berpenyebut 10. A ini adalah pembilangnya. Jadi pembilang ini A ini bisa berubah ya, bisa jadi angka 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Di sini kita kasih contoh, simbol untuk pembilangnya adalah A. A per 10. Ingat, kalau dia berpenyebut 10, artinya nolnya ada 1. Nah, kalau nolnya ada 1, otomatis ada satu angka di belakang koma. Ini kita lihat 0, A. A per 10 sama dengan 0, A. Ada satu kan di belakang koma? Nah, ini yang disebut dengan pecahan berpenyebut 10. Jika kita ubah menjadi bilangan desimal, ia akan menjadi 0, A. Ini ada satu angka di belakang koma. Coba kita masukkan ke contoh pecahan yang berpenyebut 10 yang sudah kita pakai tadi. Ini ada 1/10. Pakai rumusnya. 0, 10 kan, berarti 0, ada berapa angka di belakang koma? Ada satu angka di belakang koma ya. 0,1. Mudah kan? Tinggal gini aja. Ingat, pokoknya kalau pecahan berpenyebut 10, itu artinya satu angka di belakang koma. Oke, kita pakai contoh yang kedua. Tadi kita pakai 5/10. Coba kita ubah ya. 10 artinya satu angka di belakang koma. Kalau 10, berapapun itu pecahan desimal, ini kalau dia persepuluhan, seratusan dan sebagainya, dia tetap 0 ya. 0, satu angka di belakang koma. A ini pembilang, lihat pembilangnya 5, tinggal diganti 5. Oke, seperti ini ya. Kalau kita buat lagi 7/10, berapa dia? 0, A nya diganti dengan 7. Nah, begitu ya. Yang kedua adalah bilangan desimal. Kita akan mencari kita akan mengubah pecahan berpenyebut 100 menjadi pecahan desimal. Itu kalau dia berpenyebut 100, dia adalah dua angka di belakang koma. Terdapat dua angka di belakang koma. Sama seperti rumus untuk yang berpenyebut 10. Kalau di sini A ini sebagai pembilang ya. A ini bisa angka berapa saja nanti. A per 100 sama dengan 0, nah, ini harus ada dua angka di belakang koma. Tadi kan kalau per 100, kalau 0, ini kan angkanya cuma 1. A ini kan cuma A ini 1. Berarti kan kalau kita tulis A saja,
ini kan satu angka di belakang koma sama dengan persepuluhan tadi. Nah, biar dia jadi dua angka di belakang koma, bagaimana caranya? Tinggal kita hitung ada berapa nih ini nolnya. 1, 2, berarti 0,0 A. Jadi dua angka di belakang koma ya. Ini contoh, ini rumusnya. Ini tidak usah anak-anak cari, ini langsung sudah ada rumus mutlaknya. Nah, ini kalau A per 100 sama dengan 0,0 A. Sekarang kita ganti. A-nya menjadi bilangan, kita ubah menjadi angka ya. Kita coba 1 per 100. Tinggal masukkan saja rumusnya 0,01. Ya kan? Hitung ada berapa? 1, 2. Dua angka di belakang koma. Sekarang kita buat lagi contohnya 12 per 100 sama dengan 0, karena kita hanya butuh dua angka di belakang koma, langsung tulis aja 0,12. Ini mengikuti ya, kecuali dia cuman terdiri dari satu angka, maka kita butuh bantuan 0 biar dia jadi dua angka di belakang koma. Kalau 12 per 100 ini kan sudah ada dua angka, tinggal kita tulis 0, berapa angka pembilangnya? 12. 1, 2. Nah, ini cara membacanya jangan sampai salah ya. Ini dibaca 0, 0, 1. Nggak boleh dibaca 0,0,01, enggak ya, 0,01. Kalau bagian bawah itu bacanya 0, bukan, kalau kalian baca 0,12 itu salah. Yang benarnya 0,12. Nah, ini angkanya harus disebut satu-satu. Ini tidak disebut 0,12 tapi 0,122. Itu ya untuk pecahan berpenyebut 100. Nah, tadi kalau untuk pecahan berpenyebut 10 itu satu angka di belakang koma, pecahan berpenyebut 100 dua angka di belakang koma. Nah, untuk pecahan berpenyebut 1000 itu 3 angka di belakang koma. Kenapa 3 angka di belakang koma? Karena dari angka 1000 itu dapat kita lihat nolnya ada 1, 2, 3. Dia itu yang menyebabkan dia 3 angka di belakang koma. Sama dengan rumus yang tadi, ini masih kita gunakan rumusnya A per 1000. A ini adalah pembilang. A ini untuk pembilang, bilangannya nanti sesuaikan. Nah, 0, ini langsung kita buat ya. Ini harus 3 angka di belakang koma. Jadi kita buat 0, karena ini cuma ada satu angka, maka kita butuh bantuan 0. 0, 1 kan? Tambah 0, 1 lagi. 2, tambah A. 0,00A. Kenapa 00A? Karena pecahan berpenyebut 1000 itu 3 angka di belakang koma. Jadi kita butuh bantuan 0 jika angkanya cuma 1. Contohnya kita buat 1 per 1000. Pakai rumus ini ya, ini rumus. Jadi 0, dilihat aja ini, sesuaikan. 0,01. Begitu ya. 1 ini adalah A itu pembilangnya. Nah, kita buat lagi contohnya 5 per 1000. Oke, 1000 ya. 0,005. Pokoknya anak-anak harus hitung di belakang komanya ada 3 angka. 1, 2, 3. Ini bacanya sama ya. 0, baca satu-satu. 0, 0, 1. Nah, yang ini juga bacanya 0,005. Itu ya. Nah, bagaimana kalau ada dua angka di dua angka pembilangnya 2 angka? Nah, ini sama saja, kita buat contohnya kayak gini. 0, ini kan harus 3 angka. Ini baru 2 ya, 2 angka. Berarti kita butuh bantuan 01 lagi. 01, 2.
0,0122. Hitung 1, 2, 3. Nah ini ya, dari 12 per 1000 itu kita ubah menjadi pecahan desimal menjadi 0,0122. Nah bagaimana kalau dia 3 angka, pembilangnya terdiri dari 3 angka? Ini contohnya 125 per 1000. Masih pakai rumus yang ini, kita 0, nah ini hitung ada angka, ada berapa pembilangnya? 1, 2, 3 angka. Maka kita tidak butuh bantuan 0 lagi, langsung ditulis pembilangnya. Nah jadi pecahan desimal ini pecahan 125 per 1000, jika kita ubah menjadi bilangan desimal itu menjadi 0,12 bukan 3 ya, 125. Baiklah, itu tadi untuk mengenal bilangan desimal. Nah, nanti setelah ini kita akan belajar bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi bentuk desimal, pecahan campuran menjadi pecahan desimal, serta pecahan desimal menjadi pecahan biasa dan pecahan campuran. Oke, kita akan lanjutkan nanti di video selanjutnya. Semoga penjelasan Ibu tadi itu dapat kalian pahami dengan mudah ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.